UKM. Ini yang bantuan itu loh. Ini mesti lagi. Sampun Ibu. Oh. Oke. Nanti saya cek dulu. Selamat pagi seluruh teman-teman UKM atau usaha mikro dimanapun Anda berada. Kita dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang yang harus kita jawab dan banyak yang belum tahu tentang hal ini. Jadi sebelum teman-teman bertanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Jadi dalam rangka menanggulangi persoalan COVID-19 terutama yang berkaitan dengan usaha mikro, maka Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koperasi membuat kebijakan tentang bantuan presiden untuk usaha mikro, bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Ini sifatnya hibah, jadi tidak mengembalikan dan bukan pinjaman. Besarnya 2,4 juta rupiah per orang untuk 12 juta orang seluruh Indonesia. Jadi kebijakan presiden seperti itu. Memang peluncurannya dimulai tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan presiden produktif ini? Yaitu yang pertama yang jelas warga negara Indonesia. Yang kedua, dia memiliki usaha mikro. Jadi kalau bicara usaha mikro, skalanya kita bicara skala, yaitu yang asetnya di bawah 50 juta, omsetnya per tahun sampai dengan 300 juta. Jadi yang asetnya di atas 50 juta, omsetnya di atas 300 juta per tahun, itu tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hibah ini. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bukan ASN, TNI, Polri, serta bukan pegawai BUMN atau BUMD. Jadi kalau misalnya saya, istri seorang PNS, punya usaha, maka saya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan presiden produktif ini, gitu ya. Jadi itu yang berikutnya. Terus tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Jadi teman-teman usaha mikro yang masih mendapatkan akses perkreditan dari bank, baik KUR maupun yang lain, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki pinjaman di bank, maka teman-teman ikutnya program restrukturisasi perbankan atau restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan dari perbankan. Jadi kalau teman-teman yang masih punya pinjaman mengusulkan kepada bank untuk mendapatkan restrukturisasi, ada beberapa skema kemudahan, diantaranya ada subsidi bunga. Jadi misalnya 6 bulan pertama itu diberikan 3%, 6 bulan berikutnya diberikan 6%. Jadi ada subsidi bunga. Atau juga masing-masing bank ada skema sendiri. Jadi misalnya mungkin bunganya dibebaskan, hanya membayar pokoknya dan sebagainya, itu selama 1 tahun. Nah ini skemanya berbeda. Kemudian yang keenam adalah memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha. Nah, jadi punya NIK, jadi harus by NIK. Nah, juga harus punya surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha itu bisa dapat dari Pak Ades atau Lurah, Camat, atau berupa IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, itu jadi teman-teman itu syaratnya ada 6 yang harus dimiliki oleh teman-teman untuk kemudian berhak mendapatkan banpres produktif. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman didata oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro yang ada di kabupaten kota masing-masing. Atau yang kedua, teman-teman bisa datang ke Dinas Koperasi Usaha Mikro di kabupaten masing-masing dengan membawa persyaratan yang tadi saya sebutkan. Atau jika teman-teman usaha mikro itu punya bergabung di koperasi, maka koperasinya juga berhak untuk mengusulkan teman-teman usaha mikro yang menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan banpres program produktif untuk usaha mikro ini. Jadi caranya seperti itu, sehingga nanti